wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shallallahul alaihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dilakukan dengan qiyam Ramadan salat Tarawih. Kabarnya bagaimana Bapak dan Ibu? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Baru pandang terbelah tiga. Cakep. Kelapa muda buah ketan. Cakep. Ini siapa orang tahu? Kalau kita sudah naik kelapa muda buah ketan. Bulan Ramadan sepertiga dalam perjalanan. Amalan apa yang sudah ditingkatkan? Alhamdulillah. Semoga di sepertiga akhir ini yang akan kita tempuh, insya Allah dapat meningkatkan kualitas amal yang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal alamin. Buah cermai dari Medan. Di sini ada nggak kira-kira buah cermai? Ada ya. Rumah saya susah tuh Pak. Ya udah jadi rumah semua soalnya. Makanya saya ambil dari Medan aja. Buah cermai dari Medan. Cakep. Dimasak jadi manisan. Wih, mantap. Enak juga ya? Enak. Beramai-ramai memakmurkan Ramadan, memperbanyak baca Al-Quran. Amin. Alhamdulillah, terasa begitu saya masuk di masjid ini, kegiatan jamaah khususnya kaum bangsa setelah sholat maghrib masing-masing memegang Al-Quran melanjutkan atau memulai Al-Quran. Ini luar biasa. Biasanya kan kalau dari masjid duduk pulang nerusin makan. Ini mah nerusin baca Al-Quran. Karena memang faktor usia gitu ya. Bukanya nggak boleh ngomong-ngomong. Karena ya biasa, sudah banyak yang biasa. Jadi makanan yang bisa paling tidak memperkuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga waktu yang ada itu digunakan untuk memperbanyak bacaan. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suasana capek, malas, lelah itu sangat terasa. Di antaranya yang kita rasakan itu pada saat kita melaksanakan ibadah qiyam Ramadan sholat tarawih dengan durasi dari awal sampai saat ini waktunya sama. Habis Isya kita mulai jam 8:30 atau paling nggak jam 9 selesai. Itu setiap malam dari awal. Atau di sini sampai jam 10 lagi. Jam 9 juga. Jam 9. Tapi kenapa semakin kemari seakan-akan ini kok dirinya terasa lama, bacaan ayatnya terasa panjang. Nah ini menandakan bahwa kita memang sudah lelah. Kita sudah capek. Ini dengan suasana seperti itulah sehingga apa yang selama kita lakukan dengan waktu yang sama tapi terasa berbeda. Nah oleh karena itu kita berupaya untuk menanamkan dan menumbuhkan mentalitas Ramadan kita. Karena baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Beliau memberikan warning kepada kita bahwa kita disuruh hati-hati di bulan Ramadan ini. Karena kata beliau ada loh orang puasa tapi nggak dapat pahala. Rasul bilangnya begitu, ingetin kita bahwa kita harus berhati-hati. Di dalam salah satu sabdanya beliau mengatakan, kami ini laisa lahu min siyami illa wal atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak di kalangan umatku mereka melaksanakan ibadah puasa tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Hanya itu. Ini kan harus kita respon sebetulnya untuk menumbuhkan kewaspadaan, kehati-hatian. Jangan-jangan kita ada pada saat tersebut gitu. Termasuk orang yang melaksanakan ibadah, menghidupkan Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi kita tidak mendapatkan hikmah, manfaat, keistimewaan, keutamaan dari Ramadan itu sendiri. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita semua. Di dalam hadis yang lain beliau menegaskan, man lam yada qawlatul wal amala bihi fa laysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa sharabahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak menjaga lisannya dari kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, kata-kata yang menyakitkan, atau perbuatan-perbuatan dusta, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sharabahu. Maka Allah tidak butuh dengan orang itu sekalipun dia di siang hari meninggalkan makan dan minum. Artinya di sini kita disuruh menjaga lisan kita, lidah kita, mulut mesti dijaga. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, salamul insan bidzikr lisan. Manusia itu bisa selamat karena faktor lisan. Sudah barang tinggal berapa hari lagi? Insya Allah 10 hari lagi. Masya Allah. Ingat ya, pikiran kita di saat ngobrol dengan istri menjelang tidur bukan lagi berbicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas Ramadan kita dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak amal soleh, memperbanyak sedekah. Tapi kata bini kita, Pak, tinggal sekian hari lagi mau lebaran. Dan biasa kalau anggota keluarga sudah tambah, yang punya anak 4 sudah pada nikah, tambah 4 lagi jadi 8, ditambah cucu semakin banyak. Biasa tuh kalau lebaran pada datang semua, kira-kira bagaimana nih ke depannya, kan gitu. Yang diomongin bukan lagi apa yang mesti kita lakukan di bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas amalnya ibadah kita kepada Allah. Sudah mulai berubah pola pikir kita. Semua berkonsentrasi kepada urusan tentang hari raya Idul Fitri yang harus dipenuhi dengan kekuehan, pakaian dan lain sebagainya. Nah di sini, di saat kita tidak bisa menjaga lisan dari obrolan-obrolan seperti itu, boleh jadi timbul emosional. Karena kata sini, ya, Bapak udah bisa diarepin, kerjaan dia kagak punya, penghasilan pada di mana? Mulai dah ngandelin anak terus begitu. Apalagi kita mau pulang kampung udah punya persiapan.
dengan biaya yang besar. Makanya kata istri kita itu, kalau pulang kerja itu kan masih ada waktu kosong. Motor ada, mobil ada, nggak apa-apa sekali-kali mobil menjelang hari raya Idul Fitri. Insya Allah tambahan per malam 200. Dia bisa tambah-tambah. Kata suaminya, insya Allah siap dilakukan karena sayang sama ini. Akhirnya begitu dia dapatkan di malam takbiran, entah makan apa, mungkin salah makan, mulut masuk ke puskesmas, diruduk rumah sakit umum BPJS tidak menutupi uang yang dapat untuk rumah sakit. Makanya kata ini, ya Pak, kalau emang begini mah ngapain moyo-moyo? Kata kita, jangan yang ini. Kan gitu. Ini lisan bisa merusak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akhirnya karena dunia yang kita kejar untuk menyelesaikan segala urusan-urusan di akhir Ramadan, ibadah yang biasa kita lakukan seperti qiyam Ramadan, yaitu sholat sunnah tarawih, ditinggalkan. Begitu tetangga ngajak, tetangga kasih tahu, yuk kita ke masjid sholat tarawih, kayaknya nggak dulu dah. Oh gitu, ya kan ini sunnah. Kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalin nggak ada dosa. Udah makin malas dan padahal di bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Memang yang Ramadan itu sunnah secara hukum, tapi punya nilai pahala balasan yang begitu dahsyat yang sangat kita butuhkan sepanjang kehidupan kita. Sebagaimana baginda Nabi menegaskan di dalam sabdanya, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di bulan suci Ramadan dia menegakkan qiyam Ramadan, yakni salat sunnah tarawih di antaranya, karena faktor iman, panggilan hati nurani, panggilan keyakinan, panggilan kepercayaan, panggilan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di situ dia perlu harap kepada Allah, ingin dekat kepada Allah, karena Allah dekat dengan kita. Kita pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata baginda Nabi, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang melaksanakan qiyam Ramadan dengan tulus, ikhlas, penuh harap kepada Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak apa enak? Enak. Padahal sunnah. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam dia berdosa. Saking banyaknya dosa-dosa kita, mungkin nggak pernah terpikir sama kita. Kalau kebaikan banyak kita hitung tuh. Walaupun 2.000 kalau kita hitung terus. Alhamdulillah sih saya mah setiap raweh nggak pernah tinggal tuh, walaupun 2.000 ingat Pak. Dijumlahin antara hari Ramadannya. Dan lumayan kan gitu. Tapi kesalahan dan dosa kita tidak pernah kita ingat-ingat karena begitu banyaknya kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Ramadan menjadi sebuah momen buat kita, kesempatan buat kita. Di saat kita melemahkan, menganggap kecil, apalagi sampai kita tinggalkan satu malam saja, berarti satu malam itu kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Itu diantaranya memakmurkan Ramadan. Ditambah dengan tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran, subhanallah. Di bulan suci Ramadan, baginda Nabi memerintahkan kepada kita, Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Beliau memerintahkan kepada kita, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Nanti di hari kiamat dia akan datang, kata baginda Nabi. Untuk apa? Memberikan syafaat di
ashabi, kepada orang yang mencintai Al-Quran, kepada orang yang terus bertadabburkan Al-Quran, membaca Al-Quran, sehingga tidak ada apabila ada seseorang atau satu kelompok berada di rumah Allah, lalu di dalamnya yatadarrasuna Al-Quran, dia mentadaruskan Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan tertanam suasana ketenangan dan kedamaian di dalam hatinya. Ini sesuatu yang kita butuhkan. Suasana tenang, suasana damai, suasana tentram, suasana adem, suasana ayem, Masya Allah. Itu dengan Quran. Dengan Quran. Dan Allah yang memerintahkan juga kepada kita membaca Al-Quran. Nanti bisa kita buka dalam surat Al-Baqarah di ayat 121. Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab dari Al-Quranul Karim, tilawatan, dia membacanya haqqa tilawatihi, dan dia pun membacanya dengan benar-benar membaca. Ulaika yu'minuna bihi, dan dia juga mengimani Al-Quran. Allah yang memerintahkan kita untuk terus baca Al-Quran. Allah yang memerintahkan kita untuk mengimani Al-Quran, mempercayai Al-Quran. Barang siapa yang tidak peduli dengan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, cuek dengan Al-Quran, maulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Nah, oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan buat kita belasan hari lagi. Ayo kita sama-sama memacu diri, menumbuhkan mentalitas Ramadan, bukan hanya secara pribadi, tapi juga tanamkan semangat kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita atau orang yang ada di dalam keluarga kita. Ayo kita jangan hanya berpikir sekedar sunnah doang, tapi di situ punya kepentingan yang besar. Kemudian kita sama-sama hidupkan Ramadan, berpacu kita dengan keluarga, saling menanyakan sudah berapa kali khatam selama sekian hari ini di bulan suci Ramadan. Terus kita tanyakan begitu. Istri kita tanyakan, anak-anak kita tanyakan, sebagai suatu kepedulian kita sebagai seorang suami, karena kita punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka Allah. Semoga Ramadan tahun ini insya Allah lebih baik dari tahun-tahun yang telah kita lalui. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.